Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, jelang derby Manchester, rekor Manchester City raih pendapatan 14,4 triliun rupiah. Salah samai torehan Gerrard, utak-utik taktik Sinteyong kembali dikritik. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate hari ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Freiburg versus Wolfsburg berlangsung sengit. Bermain di Europa Park Stadion, tuan rumah unggul 3 gol lebih dulu lewat aksi Lukas Kubler di menit ke-42. Gol kedua Kubler di menit ke-51. Dan Michel Gregoris di menit ke-61. Tim tamu cuma mampu menipiskan 2 gol lewat aksi Jonas Wind di menit ke-75. Dan Matthias van Berg di menit ke-83. Skor 3-2 untuk kemenangan Freiburg pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Freiburg dan Wolfsburg berurutan di posisi kelima dan 6 dengan raihan 24 dan 21 poin. Torino berhasil mencuri poin di kandang Empoli. Bermain di Stadion Carlos Castellani, tim tamu berhasil menang tipis 0-1 dari Empoli. Gol tunggal di laga tersebut dicetak oleh Che Adams di menit ke-70. Dengan hasil ini, Empoli dan Torino sama-sama meraih 19 poin dan berurutan di posisi ke-10 dan 11. Valladolid amankan 3 poin dari Valencia. Bermain di Stadion Nuevo José Zorrilla, tuan rumah berhasil menang tipis 1-0 atas tamunya. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Anwar Mohamed Tuhami di menit ke-20. Dengan hasil ini, kedua tim masih berada di posisi buncit dengan raihan 12 dan 10 poin. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. UEFA mendapatkan jatah 16 tiket ke putaran final yang akan diambil 12 juara grup dan sisa 4 diperebutkan 12 runner-up lewat babak playoff. Berikut hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Di grup A akan dilengkapi pemenang antara Jerman versus Italia. Di grup B ada Swiss, Swedia, Slovenia, Kosovo. Di grup C, tim yang kalah antara Portugal dan Denmark akan mengisi grup ini. Pemenangan antara Prancis dan Kroasia akan melengkapi grup D. Pemenang antara Spanyol dan Belanda akan mengisi grup E. Pemenang antara Portugal dan Denmark akan mengisi grup F. Tim yang kalah di laga Spanyol versus Belanda akan bergabung ke grup G. Di grup H diisi Austria, Rumania, Bosnia, Siprus, San Marino. Tim yang kalah antara Jerman dan Italia akan melengkapi grup I. Grup C diisi oleh Belgia, Wales, Makedonia Utara, Kazakhstan, Liechtenstein. Grup K diisi oleh Inggris, Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Dan tim yang kalah antara Prancis versus Kroasia akan mengisi grup L. Amorim jawab rumor jadi suksesor Guardiola di Manchester City. Amorim sedang menatap derby Manchester pertamanya pada akhir pekan ini. Amorim akan memimpin Setan Merah menantang The Citizen di Stadion Etihad, Minggu 15 Desember malam waktu Indonesia bagian Barat. Jelang big match itu, Amorim menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjalin kontak dengan Manchester City untuk menggantikan Pep Guardiola. Tidak pernah tuh, kata dia dikutip Daily Mail. Rasmus Højlund diam-diam bikin rekor. Rasmus Højlund kemas Express saat Manchester United menang 2-1 atas Victoria Pleasant di Liga Eropa. Diam-diam, sang striker bukukan rekor loh. Dilansir dari Tribuna,
Sang striker jadi pemain Manchester United pertama di bawah usia 22 tahun yang mengemas 10 gol di kompetisi antar klub Eropa. Jack Grealish hampir setahun tanpa gol bersama Manchester City. Derby Manchester mendatang akan menjadi titik tepat 364 hari sejak Jack Grealish terakhir kali mencetak gol untuk Manchester City. Gol terakhirnya tercipta dalam hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace pada 16 Desember 2023. Meskipun paceklik golnya mencuri perhatian, kontribusi Grealish dalam musim 2022-2023 tetap tak terbantahkan. Musim keduanya di City menjadi yang terbaik di mana ia memainkan peran penting dalam kampanye treble yang bersejarah. Amorim sempat gasak Manchester City musim ini. Bisa ulangi dengan MU? Amorim akan memimpin MU saat menantang Manchester City di Stadion Etihad pada akhir pekan nanti. Sebelum bergabung MU, Amorim membawa Sporting CP menggasak Manchester City 4-1 di Liga Champions awal November lalu. Ruben Amorim mengaku enggan memikirkan tentang kemenangan besar Sporting di awal musim ini. Amorim hanya berkonsentrasi memperbaiki penampilan timnya demi meraih kemenangan. Rekor Manchester City raih pendapatan 14,4 triliun rupiah. Manchester City mengumumkan laporan keuangan terbaru mereka. The Sky Blues menorehkan rekor pendapatan 14,4 triliun rupiah. Laporan keuangan tahunan disampaikan Manchester City pada Jumat 13 Desember 2024 sore waktu Indonesia bagian Barat. The Citizen mengungkapkan secara rinci keuangan terbaru mereka hingga 30 Juni 2024. Salah jadi yang terbaik samai raihan Gerrard. Mohamed Salah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier Inggris untuk bulan November setelah membantu Liverpool meraih 3 kemenangan beruntun. Pemain asal Mesir ini memenangkan penghargaan tersebut untuk pertama kalinya sejak Oktober 2023 dan kini telah mengklaim penghargaan tersebut sebanyak 6 kali yang merupakan jumlah terbanyak oleh seorang pemain Liverpool menyamai rekor Steven Gerrard. Lazio terbang tinggi dengan para pemain buangan. Lazio tampil apik di Serie A dan Liga Eropa musim ini. Torehan yang mengejutkan dengan elang ibu kota, banyak mengandalkan pemain buangan. Marco Baroni mampu membangkitkan kembali pemain yang tersisih di klub besar seperti Alessio Romagnoli, Pedro, Matteo Guendouzi, dan Mathias Vecino. Begitu pula dengan para pemain pinjaman. Mereka berpadu dengan para pemain yang pada musim sebelumnya sudah jadi tulang punggung Lazio. Utak-atik taktik Sinteyong kembali dikritik. Sinteyong kerap bereksperimen dalam setiap pertandingan di suatu turnamen. Terbaru, Sinteyong kembali merombak formasi Indonesia saat jumpa Laos dalam laga kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. Hasilnya pun tidak berjalan sesuai harapan. Ini menjadi kebiasaan buruk Sinteyong yang terus melakukan eksperimen di timnas kelompok usia muda dan senior. Beberapa pemain dimainkan di luar posisi aslinya. Kontrak segera berakhir, Eric Dier diminati klub Timur Tengah. Bek asal Inggris Eric Dier tampaknya tidak memiliki masa depan di Bayern Munich dan akan hengkang pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang saat kontraknya telah berakhir. Meski begitu, Dier diyakini tidak akan menganggur saat meninggalkan Bayern. Kini, banyak klub Timur Tengah yang ingin mendatangkan Eric Dier. Dengan kualitas dan pengalamannya bermain di kompetisi level elit, berhasil mendatangkan Dier dengan status bebas transfer, tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi klub peminat. Capello sebut Guardiola sebagai pelatih arogan.
Fabio Capello melontarkan kritik kepada pelatih Manchester City Josep Guardiola. Menurutnya, Guardiola adalah sosok yang arogan yang mementingkan citra pribadi ketimbang tim. Capello memandang bahwa Guardiola seringkali mencoba terlalu banyak strategi yang rumit hingga merugikan timnya. Menurut Capello, pendekatan seperti itu akhirnya merugikan tim. Meskipun terus mengalami hasil yang buruk, Guardiola tetap bersikukuh dengan pendekatannya yang khas. Ia tidak akan mengubah cara kerjanya. Rasmus Højlund akui United butuh waktu sempurnakan formasi Ruben Amorim. Menurut Rasmus Højlund, para pemain Manchester United membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan sistem 3-4-3 dari manajer baru Ruben Amorim. Penyerang Denmark yang sebelumnya mengatakan formasi Ruben Amorim cocok dengan gaya permainannya telah mencetak 5 gol dalam 6 penampilan di Liga Eropa musim ini. Højlund menambahkan bahwa kurangnya waktu latihan menjadi tantangan utama bagi tim untuk beradaptasi dengan sistem baru. Van Dijk akui Liverpool mulai ketar-ketir dengan Chelsea. Bek andalan Liverpool Virgil van Dijk tak sungkan mengakui bahwa timnya mulai gelisah melihat laju cemerlang Chelsea di bawah komando Enzo Maresca sepanjang musim ini. Pemain internasional Belanda itu melihat bahwa dengan kondisi The Blues yang sekarang, mereka akan menjadi ancaman serius The Reds dalam perburuan gelar juara Liga Premier Inggris 2024-2025. Seperti diketahui secara mengejutkan, pasukan Maresca saat ini menyodok posisi runner-up di klasemen sementara Liga Primer. Baroni ungkap 2 kunci kemenangan Lazio atas Ajax. Lazio menunjukkan penampilan dominan saat menundukkan Ajax 3-1. Marco Baroni meminta Lazio untuk tampil agresif saat melawan Ajax di Amsterdam dan mereka menumbuhkan ambisi di UEL. Elang ibu kota sukses melaksanakan instruksi sang pelatih dan melibas tuan rumah. Saya melihat kesatuan, semangat, dan juga konsentrasi. Saya senang. Saya merasa tim ini harus ditampilkan dan saat mereka melakukannya, mereka mengikuti saya, memahami kebutuhan kami dan di mana kami harus lebih meningkat, ujarnya. Demi amal, Gennaro Gattuso rela mencukur brewok ikoniknya. Pelatih Hajduk Split, Gennaro Gattuso mencukur brewok ikoniknya untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dia melakukan itu untuk membantu mengumpulkan 10.000 euro dana bagi Badan Amal Kesehatan Pria. Setelah melakukan hal tersebut, tampak jelas bagaimana perubahan dari wajahnya yang benar-benar berbeda. Hajduk Split sendiri merupakan klub ke-10 yang dilatih Gattuso dalam 11 tahun karirnya sebagai pelatih. Griezmann masuk klub eksklusif Liga Champions. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann pada Rabu malam resmi masuk klub eksklusif mencetak gol di Liga Champions. Pemain asal Prancis tersebut menyerangkan 2 gol ke gawang Slovan Bratislava di Estadio Metropolitano. Seperti diungkapkan oleh Statmus, mengungkapkan bahwa hanya ada 3 pemain La Liga telah mencetak 10 atau lebih gol dalam 2 musim terakhir UCL, yakni Robert Lewandowski, Vinicius Junior, dan sekarang Antoine Griezmann. Performa luar biasa pemain 33 tahun ini di depan gawang terbukti penting untuk timnya. Real Madrid bangkit, Ancelotti temukan rahasia di 1 pemain. Carlo Ancelotti bisa bernafas lega karena rencananya memperbaiki Real Madrid mulai menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan Real Madrid untuk bangkit tidak lepas dari kemampuan Ancelotti menemukan rahasia di 1 pemain. Dilansir dari Diario AS, rahasia taktik Ancelotti kali ini terletak pada sosok Jude Bellingham. Bellingham mendapatkan peran yang lebih bebas kala diturunkan di lini tengah. Hal tersebut membuatnya bisa melihat ruang secara lebih luas untuk menciptakan peluang.
Yamal adalah pemain penting bagi Barcelona untuk saat ini. Legenda Barcelona Lionel Messi berharap Barcelona bisa kembali berjaya di lintas kompetisi. Selain itu, La Pulga juga menyebut Lamine Yamal sebagai sosok yang penting bagi Blaugrana untuk saat ini dan di masa mendatang. Ada generasi pesepak bola muda yang bagus. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Saya mendengar Lamine Yamal dan ia sudah membuktikan diri. Itulah sepak bola. Ia ada di masa sekarang dan ia memiliki masa depan yang cerah, ungkap Messi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!